Baik, Dimas, silahkan dicoba. Dimas sudah saya jadikan host. Dicoba untuk share PPT. Apakah sudah kelihatan? Saya persilahkan untuk Dimas dan Marcelina untuk memulai presentasinya. Selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau memaparkan dengan judul imunisasi. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri Marcelina Ritonang dengan Dimas Adiputra. Untuk materi akan saya persilahkan Dimas untuk memaparkannya. Silahkan Dimas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul tentang imunisasi. Yang pertama ada pengertian imunisasi. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Nah, tujuan imunisasi adalah untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tergantung jenis penyakit yang hendak dicegah. Sejumlah vaksin cukup diberikan satu kali, tetapi juga ada yang harus diberikan beberapa kali dan diulang pada usia tertentu. Vaksin dapat diberikan dengan cara disuntik atau tetes mulut. Selanjutnya, konsep imunisasi di Indonesia diubah dari imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap atau imunisasi wajib terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi dasar. Yang pertama yaitu pada usia 0 bulan, dosisnya hepatitis B, kemudian usia 1 bulan, 1 dosis BCG dan polio. Yang ketiga, usia 2 bulan, 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Yang keempat, usia 3 bulan, 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Yang kelima, usia 4 bulan, 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Kemudian yang keenam ada usia 9 bulan, 1 dosis campak atau MR. Nah, untuk imunisasi lanjutannya itu adalah pada usia 18 sampai 24 bulan, yaitu 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan campak atau MR. Kemudian yang kedua ada kelas 1 SD atau sederajat, itu 1 dosis campak dan DT. Dan yang ketiga ada pada kelas 2 dan 5 SD atau sederajat 1 dosis TD. Efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan, dan agak rewel. Namun demikian, reaksi tersebut akan hilang dalam 3 atau 4 hari. Selanjutnya ada imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif dapat terjadi secara alami ketika seseorang bersentuhan dengan misalnya mikroba. Sistem kekebalan pada akhirnya akan membuat antibodi dan pertahanan lain melawan mikroba. Pada infeksi selanjutnya, tanggapan kekebalan terhadap mikroba ini bisa sangat efisien. Ini adalah kasus pada banyak infeksi masa kanak-kanak, yang mana seseorang hanya. Kemudian yang kedua ada imunisasi pasif. Imunisasi pasif adalah di mana elemen sistem kekebalan yang telah disintesis ditransfer ke seseorang sehingga tubuh tidak perlu memproduksi elemen-elemen itu sendiri. Saat ini antibodi dapat digunakan untuk imunisasi pasif. Metode imunisasi ini mulai bekerja dengan sangat cepat, tetapi tidak berlangsung lama. Karena antibodi secara alami dipecah, dan jika tidak ada sel B yang menghasilkan lebih banyak antibodi, mereka akan menghilang.
Kemudian ada manfaat imunisasi. Manfaat imunisasi pada bayi yang utama adalah agar anak mendapatkan kekebalan yang alami, sehingga bisa melindungi anak dari penyakit-penyakit tertentu. Sebagai contoh, imunisasi DPT dapat membuat anak terhindar dari penyakit difteri pertusis atau batuk 100 hari, serta tetanus. Dengan imunisasi, anak juga akan terhindar dari komplikasi penyakit-penyakit tersebut yang berbahaya. Manfaat lain dari imunisasi yaitu mencegah penyebaran penyakit, melindungi dari risiko kematian dan cacat, dan yang ketiga menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi di Indonesia. Yang pertama itu ada hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV, campak MMR, PCV, rotavirus, influenza, tifus, hepatitis A, varicella, HPV, Japanese encephalitis, dan dengue. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Marsha. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Dimas untuk pemaparan materi kami. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Dan jika ada kurang jelas, bisa kita lanjutkan tanya jawab di @link. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok Dimas dan Marsaulina yang sudah memaparkan materinya terkait imunisasi ya. Tadi kalau tidak salah atau mungkin Ibu yang terlewat masih belum dijelaskan terkait imunisasi, misal usia berapa, anak usia berapa, imunisasinya apa ya. Sehingga nanti maksudnya adalah ketika kalian jadi guru SD, kalian juga sudah paham, oh untuk anak usia SD ini dia perlu mendapatkan imunisasi ini, misal ya. Ya, tapi nanti silahkan kalian diskusikan di @link kalau ada yang memang belum jelas ditanyakan lagi supaya memang nanti benar-benar memahami apa itu imunisasi, tujuannya serta hal-hal atau dampak yang dapat terjadi jika tidak imunisasi. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Silahkan lanjutkan sesi tanya jawab di @link. Terima kasih yang sudah berhadir dan menyimak materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.